Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan Bunda. Kali ini kita akan belajar hadis 6 dengan judul larangan mendengki. Teman-teman, apa kabarnya pagi ini? Bunda berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan yang pasti harus tetap semangat. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan, seperti biasa kita awali kegiatan kita pagi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Larangan mendengki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naral hataba. Rawahu Abu Daud. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah oleh kalian sifat dengki, karena sesungguhnya dengki itu dapat memakan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar." Hadis riwayat Abu Daud. Kosa kata iyakum, jauhilah oleh kalian, wal hasada, sifat dengki, fa inna, karena sesungguhnya, al hasada, dengki itu, ya'kulu, memakan, al hasanati, kebaikan, kama, sebagaimana, ta'kulu, melahap, annar, api, al hataba, kayu bakar. Baik, Bunda coba jelaskan tentang maksud hadis larangan mendengki. Dengki adalah salah satu penyakit hati. Dan setiap manusia mungkin akan mempunyai penyakit hati tersebut. Tetapi penyakit hati ini dapat dikendalikan oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Nah, teman-teman, apa sih bedanya penyakit hati dengan penyakit fisik? Kalau penyakit fisik itu akan mudah diobati. Karena ketika kita pergi ke dokter, kemudian diperiksa oleh dokter, dokter tersebut akan memberikan kita obat dan perintah, baik itu berupa anjuran ataupun larangan. Berbeda dengan penyakit hati. Penyakit hati tidak bisa diobati oleh dokter atau oleh orang lain. Mengapa? Karena yang bisa menyembuhkannya adalah dirinya sendiri. Karena penyakitnya bersumber pada hatinya sendiri. Dan tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengetahui isi hati orang lain, kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, apakah dengki itu? Dengki atau juga disebut dengan hasad adalah sikap seseorang yang tidak senang apabila melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, keuntungan, atau karunia. Dengki adalah perbuatan tercela, karena dari penyakit ini bisa menyebabkan muncul berbagai penyakit yang lain. Dengki bisa memunculkan dendam, permusuhan,
dan fitnah. Begitu berbahayanya sifat dengki ini, sampai-sampai Allah menuangkannya dalam salah satu Al-Quran pada surat Al-Falaq. Nah, teman-teman, dengki dimulai dari rasa tidak suka ketika kita melihat orang lain atau saudara kita mendapatkan kenikmatan. Kita selalu berharap kenikmatan itu bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Mungkin awalnya kita hanya merasa marah, kemudian timbul niat yang lain. Bahkan dengki ini bisa memunculkan dendam apabila tidak segera kita atasi dengan baik. Begitu berbahayanya dengki, sampai-sampai dengki ini dapat menghanguskan, merusak, menghabiskan semua amal-amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Seperti halnya api yang memakan kayu bakar. Teman-teman lihat bagaimana kalau ada api yang memakan kayu. Ketika kayu itu habis, yang tersisa hanya debu. Jadi itulah perumpamaan orang yang dengki. Sehingga sifat dengkinya itu dapat menghapuskan semua kebaikan yang pernah ia lakukan. Tentunya itu akan sangat merugikan pelaku dengki tersebut. Teman-teman ingat peristiwa ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam? Saat itu hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Mengapa? Karena iblis merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Iblis protes kepada Allah. Karena menurut iblis, Allah menciptakan iblis dari api. Sementara Adam diciptakan Allah dari tanah. Dan iblis merasa api memiliki kedudukan yang lebih baik daripada tanah. Nah, itulah salah satu sifat iri yang dimiliki oleh iblis. Karena rasa irinya ini kemudian Allah melemparkan iblis ke bumi dan tidak lagi tinggal berada di dalam surganya. Itulah bahayanya sifat iri. Sehingga timbul di dalam hati iblis untuk mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia masuk menjadi pengikutnya dan bersama-sama nanti berada di nerakanya. Nauzubillah min zalik. Nah, teman-teman, berbeda dengan sifat dengki, giftah adalah rasa ingin mendapatkan kenikmatan atau keuntungan seperti yang didapatkan oleh orang lain. Tapi giftah ini tidak diiringi oleh hawa nafsu. Sehingga kalaupun kenikmatan itu tidak dapat diraihnya, ia tidak benci kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan tersebut. Nah, giftah ini wajar dimiliki oleh manusia, tetapi kita harus juga mampu mengendalikannya, karena bukan tidak mungkin iblis akan selalu membisiki ke dalam hati setiap kita. Untuk apa? Untuk mengajak kita menjadi iri terhadap kenikmatan yang diraih oleh orang lain. Ingat teman-teman, iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengajak manusia menjadi masuk ke dalam golongannya. Baik, ada giftah dan ada dengki. Dengki
diiringi oleh rasa iri. Sementara ghibtah tidak ada unsur iri di dalamnya. Ada 2 jenis iri yang dibolehkan dalam Islam. Yang pertama adalah iri ketika kita melihat ada orang lain yang faham atau yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami kandungan Al-Quran. Tetapi setelah ia faham isi Al-Quran tersebut, ia selalu mengamalkannya dalam kehidupannya. Kita boleh iri pada orang tersebut. Iri dalam artian yang membuat kita menjadi terpacu untuk mau belajar dengan sungguh-sungguh memahami Al-Quran sekaligus mengamalkannya. Contohnya, kita lihat si X. Si X ini rajin membaca Al-Quran. Kemudian ia pahami isinya. Setelah ia pahami, ia amalkan dalam kehidupannya. Nah, kita boleh iri pada si X. Tapi bukan kemudian kita membencinya, kemudian kita menjelek-jelekannya, bukan. Setelah kita lihat bagaimana perilaku si X, ada rasa keinginan dalam hati kita untuk bisa menjadi seperti si X. Kita rajin membaca Al-Quran, kita rajin memahami isinya untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini adalah jenis iri yang dibolehkan dalam Islam. Karena iri ini membawa kebaikan bagi pelakunya. Kemudian iri yang kedua adalah iri ketika kita melihat orang lain yang mempunyai harta yang berlebih, tapi hartanya ini digunakan untuk sebanyak-banyaknya diinfakkan kepada orang lain. Gemar sekali berinfak, gemar sekali bersedekah kepada fakir miskin, kepada lembaga-lembaga sosial yang memang membutuhkan. Nah, kita boleh iri kepada orang tersebut. Karena itu, iri yang seperti itu akan memacu kita untuk apa? Untuk juga ikut gemar bersedekah. Sehingga 2 iri inilah yang akan membawa kebaikan bagi pelakunya. Karena ingat ya teman-teman, pada pelajaran hadis sebelumnya, hanya ada 3 amal yang dapat pahalanya terus-menerus mengalir walaupun kita sudah di dalam kubur. Yaitu yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, orang yang selalu berinfak atau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh. Masih ingat teman-teman? Lalu, bagaimana jika sudah ada rasa iri dalam diri kita? Ada beberapa cara untuk mengobati rasa iri agar dia tidak berkembang menjadi lebih besar lagi. Yang pertama adalah kita dapat mengatasinya dengan cara banyak membaca Al-Quran dan memahami artinya. Karena itu akan membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati kita. Yang kedua, kita banyak melakukan sholat malam, memohon pada Allah agar Allah senantiasa memberikan petunjuk atau hidayah kepada kita. Yang ketiga, kita banyak melakukan puasa di luar bulan Ramadan. Tujuannya untuk apa? Puasa akan selalu membuat hati kita, akan selalu membuat kita merasa lebih diawasi oleh Allah. Yang keempat, banyak-banyak
berzikir atau banyak-banyak mengingat Allah. Ingatlah, dalam satu hari, dalam 24 jam, berapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Itu yang patut kita syukuri. Yang terakhir, kita harus pandai memilih teman bermain, teman bergaul. Karena teman yang baik akan membawa pada kebaikan. Dan teman yang tidak baik bukan tidak mungkin akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang kurang baik. Terlepas dari semua itu teman-teman, rasa iri itu dapat diatasi dengan cara kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang iri adalah orang yang kurang bersyukur kepada Allah. Paham teman-teman? Baik teman-teman, Bunda coba simpulkan pelajaran kita hari ini. Dengki adalah salah satu perbuatan tercela yang dilarang dalam Islam. Dengki adalah perasaan iri ketika melihat orang lain mendapat kenikmatan. Dan ia hanya berharap kenikmatan itu hanya untuk dirinya, tidak untuk orang lain. Sementara ghibtah adalah perasaan ingin memiliki kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Tetapi rasa itu tidak diiringi oleh sifat iri. Dan ia pun merasa bahagia bila melihat orang lain mendapat kenikmatan. Itu perbedaan antara dengki dan ghibtah. Selanjutnya, ada dua iri yang dibolehkan dalam Islam. Yang pertama, iri melihat orang lain yang bisa mengamalkan kehidupannya sehari-hari sesuai dengan ajaran Al-Quran. Dan iri yang kedua adalah ketika melihat orang kaya, tetapi kekayaannya itu selalu digunakan untuk berinfak. Nah, bagaimana jika iri sudah terlanjur ada di hati kita? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah satu, dengan rajin atau banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, kita rajin untuk sholat malam. Yang ketiga, kita melatih diri kita dengan membanyak puasa sunnah. Yang keempat, kita selalu mengingat Allah. Setiap kali mulai timbul rasa tidak suka, setiap kali muncul rasa iri, kita cepat-cepat ingat kepada Allah dengan mengucapkan Astagfirullahalazim. Yang terakhir adalah kita harus pandai dalam memilih teman bergaul supaya kita ikut menjadi lebih baik. Nah, teman-teman, itulah kesimpulan dari pelajaran kita pagi hari ini. Bunda ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua, dan Bunda berharap teman-teman dapat memahami materi ini dengan baik. Tetap semangat, dan Bunda akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.